ke Gatekeeper, Nisa. Terkait kasus pengeroyokan pemuda di Jombang, saat ini tersambung dengan Mas Marendra Darwis, seorang konsultan masalah remaja. Selamat pagi Mas Darwis. Selamat pagi Mbak Tita. Iya, lagi ini Mas Darwis ada kejadian remaja. Awalnya sih dari media sosial ya Mas Darwis ya. Kemudian lanjut sampai semacam adu kekuatan begitu. Sampai akhirnya ada salah satu yang meninggal dunia. Menurut panjenengan Mas Darwis? Ya, pertama kita tidak bisa memungkiri bahwa media sosial memegang kendali dalam kehidupan ini. Hampir semua aspek lini kehidupan, media sosial menjadi bagian yang menyeruak di tengah kehidupan. Akhirnya muncul yang siap, dia akhirnya sukses dengan media sosial itu, dengan segala lininya. Yang tidak siap, ada dua model. Dia tergagap-gagap, tapi menyadari ini harus dikuasai. Satunya tidak siap, dia sehingga akhirnya apatis, yang muncul adalah dia ketinggalan jauh. Nah, kasus di dunia remaja itu agak unik Mbak Tita. Dengan segala kekasannya, secara psikologis, kematangan berpikir, kesiapan menerima informasi yang dilihat, didengar, yang interaksi dengannya. Kalau yang sudah matang, nah ini lagi-lagi bicara keluarga, di keluarganya itu sudah komunikasinya bagus, dialognya bagus, biasanya mereka siap dengan segala bentuk hal yang terjadi di media sosial. Nah ini pertama harus difahami dulu, sehingga ketika melihat kasus nanti kita bisa lihat kasus per kasus, tidak bisa di general secara umum. Nah kasus yang di Jombang itu, saya juga baru dapat kabar tadi malam, ketika ada informasi dari Andika itu. Betul. Secara umum memang itu bagian efek negatif medsos, tadi ya. Tapi kalau melihat kasusnya itu sebelumnya kayaknya ada beberapa kasus yang mendahului. Puncaknya tapi memang begitu ya. Betul. Akhirnya medsos lah yang membuat event yang selama ini mungkin dendam, mungkin tersimpan. Dan ada fasilitator yang saya baca di berita seperti itu. Nah, kalau artinya mereka ada kesiapan dalam menerima medsos itu secara dewasa, secara tenang, misalkan tidak tahan terhadap provokasi, gojlokan, saya pikir juga tidak terjadi. Nah, jadi artinya beberapa kasus yang terjadi kalau misalkan terkait dengan medsos, itu hanya masalah ketidakmampuannya dia mengelola diri berhadapan dengan medsos, Mbak Tita. Tapi kenyataannya yang melejit, positif, bermanfaat buat semuanya lewat medsos juga banyak. Betul. Nah, itu yang terjadi. Oke. Itu Mbak Tita ya pandangan saya awal terkait kasus di Jombang itu. Artinya ini tergantung emosi masing-masing begitu ya Mas Darwis ya? Iya, sangat menentukan. Jadi kematangan pribadi seseorang itu kaitannya pertama pendidikan di keluarga. Saya berkali-kali menemukan kasus kenakalan remaja itu, selalu yang saya tanya kondisi keluarga. Dan di kondisi keluarga itu, hampir sebagian besar, mohon maaf ini ya, ini mengkritisi saya sendiri, itu di kasus ayah atau bapaknya. Kurang dekatnya dengan anak. Karena dia seorang pemimpin. Hampir semua yang saya temui di kasus penanganan remaja, itu selalu saya mulai dari keluarga dulu. Dan ternyata di keluarga itu, yang ditemukan adalah permasalahan dengan bapaknya. Itu, Mbak Tita. Kemudian ada trennya teman itu tidak melerai, tapi justru menikmati dengan merekam ya Mas Darwis ya. Kalau Mbak Tita dan teman-teman semuanya melihat di media sosial, khususnya Facebook yang saya tahu, itu mungkin yang ada. Di WhatsApp itu, di video itu kan banyak diunggah perkelahian di masyarakat. Termasuk merekam, ada wasit, dan itu utuh.
sekali, 2 kali, 3 kali, 10, 20 kali orang melihat akan menjadi biasa. Akhirnya menjadi pembenaran. Padahal pertama kaget, ngeri. Apalagi mohon maaf ya, kita tidak bicara pro kontra olahraga, tapi pertarungan gaya bebas itu juga beredar luas di media sosial, dan itu dilegal formalkan. Nah, tadi lagi-lagi yang tidak siap dengan kondisi medsos seperti itu, ya akhirnya dia menerima apa adanya, berpengaruh dalam kehidupannya. Sehingga ada kasus, karena sudah sering begitu terlihat, ketemu gasane, takwasiti, bahkan merekam dengan penuh ketenangan. Itu terjadi juga di dunia pornografi, terjadi juga dengan dulu ada kampanye jangan bugil di depan kamera itu, dan seterusnya. Dan jadi soal, lagi-lagi ketidaksiapan orang yang bermedia sosial itu, khususnya remaja, sehingga mudah sekali dia menerima ajakan-ajakan seperti itu, Mbak Tita. Iya. Kemudian antisipasi atau kita harus bagaimana dengan menanggapi yang kasus yang seperti ini, Mas Darwis? Siap. Saya selalu memberi saran, kembalilah kepada keluarga. Dan keluarga yang dimaksud di sini, yang pertama adalah orang tua. Maka penggalakan pentingnya pendidikan keluarga bagi saya yang pertama dan utama. Bagaimana caranya? Ada 2 peran. Pertama, peran pemerintah itu pasti. Yang kedua, peran sekolah. Sekolah terus membangun komunikasi dengan orang tua. Dan mestinya orang tua harus menerima ini saat sering komunikasi dengan sekolah. Karena khawatirnya Mbak Tita ya, suhu frekuensi di sekolah sama rumah itu berbeda. Iya, betul. Dan antara rumah sekolah itu ada masyarakat. Khawatirnya lagi, begitu pulang dari sekolah, dengan segala maknanya, dia di tengah-tengah kan ketemu masyarakat dulu sebelum sampai rumah. Betul. Nah, non sewu, parahnya keluarga mungkin cuek. Dianggap biasa-biasa saja. Nah, ini akhirnya menggelinding, terjadilah kasus-kasus yang selama ini tidak kita pungkiri sangat mengganggu baik kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul. Ini yang solusi pertama. Solusi kedua, saya menyarankan saya dan semua masyarakat Indonesia kembali kepada agama. Indonesia luar biasa Mbak ya. 6 agama diberi kebebasan untuk mengembangkan diri. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sah. Dan kembali kepada agama ini menurut saya rem yang luar biasa. Berarti perlu digerakkan kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu saran saya. Baik Mas Darwis, terima kasih banyak untuk wawasannya pagi ini Mas Darwis. Sama-sama Mbak Tita. Oke, baru saja kita tersambung dengan Mas Marenda Darwis, konsultan masalah remaja terkait dengan kasus pengeroyokan pemuda di Jombang. Radio Andika, informasi dan solusi.